bahwa di Batam ini like or dislike kata orang belakang Padang, suka atau tidak suka kata orang Inggris, adalah tanah Melayu. Apa pandangannya nih Bang? Terima kasih ya. Ya. Yang jelas saya akan membuka dengan satu adigium bahwa kebudayaan itu adalah amanah Tuhan. Apapun kebudayaan itu. Kemudian mengurus kebudayaan itu meneruskan tugas kenabian. Dari dua adigium ini kita tahu bahwa yang sekarang mengurus masyarakat, mengurus negara itu, mengurus pemerintah baik itu daerah, pusat, provinsi, kabupaten, kota, adalah menjalankan amanah Tuhan sekaligus meneruskan amanah tugas kenabian. Itu saja yang jelas. Bagaimana itu dari Tuhan dan itu nabi. Nabi di sini bukan hanya nabi agama tertentu, tapi nabi untuk umat manusia. Yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa kebudayaan itu adalah kerangka besar. Dari rahim kebudayaan itu lahirlah beberapa anak. Pertama seni, kedua mungkin politik, ketiga mungkin cara mengurus ekonomi. Apa-apa yang kita lakukan sekarang ini, termasuk acara Bung Agus ini adalah sesuatu bentuk kebudayaan. Semakin panjang usia peradaban, semakin panjang banyaklah diksi-diksi dan idiom-idiom yang berbau kebudayaan. Nah, kita pun masuklah ke pilkada, pemilihan kepala daerah. Saya budayawan, hobi saya PNS. Pegawai negeri, pekerjaan saya budayawan. Hobi saya PNS. Manusia harus punya hobi loh. Walaupun hobi saya itu tak banyak dengan orang lain. Nah, sebagai seorang budayawan, pekerjaan utama saya mengabaikan hobi saya dulu. Saya ingin bicara sejujurnya sebagai budayawan. Nah, itu. Bahwa di Batam ini like or dislike kata orang belakang Padang, suka atau tidak suka kata orang Inggris, adalah tanah Melayu. Betul. Fitrahnya tanah Melayu. Maka di Batam ini budaya Melayu itu harus tumbuh sebagai payung. Nah, payung ini, di bawah payung itu berkembanglah unsur-unsur budaya etnis yang ada di Batam. Inilah ciri khas Melayu sebagai bangsa yang egaliter. Melayu is egaliter. Dia tidak berpuak-puak. Sudah terbiasa Melayu itu dari dulu egaliter. Karena dia masyarakat pesisir pantai. Sudah lama dia bertegur sapa dengan bangsa-bangsa lain. Maka bangsa Melayu itu adalah bangsa yang terbuka. Bangsa yang anti berkelompok-kelompok, mencintai kelompoknya, membenci kelompok lain. Melayu tidak suka dengan SARA. Jadi isu-isu SARA jangan kita bawa dalam ranah politik di Batam. Kalau kita membawa itu, berarti kita mengingkari sunatullah bahwa Melayu itu adalah, Batam itu adalah tanah Melayu. Dari dulu, saya ambil contoh ya, Raja Haji Fisabilillah. Waktu itu terkenal sebagai penulis, pengarang. Adalah bernama Herman van der Wal, diutus oleh Belanda, belajar lo ke sono, ke Pulau Penyengat, bagaimana menyusun kurikulum untuk pendidikan di Indonesia. Datang Herman van der Wal, terbuka Raja Haji Raja Ali Haji. Padahal Herman van der Wal adalah seorang asisten residen, musuhnya Melayu. Tapi dia datang sebagai apa? Sebagai orang yang ingin mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan di tanah jajahan Hindia Belanda. Itu satu. Kemudian ada, siapa yang tidak kenal Engku Putri? Engku Putri itu di tanah Melayu sangat terkenal. Dia terbuka kepada bangsa lain. Bahkan dia punya anak angkat, Oi Tixing. Boleh baca di Google. Orang Cina, anak angkatnya. Ketika Oi Tixing itu menikah di Tanjung Pinang, beberapa lama kemudian, dia laksanakan lagi pernikahan ala Melayu di Pulau Penyengat, Kampung Bulang. Itulah cirinya bahwa Melayu egaliter, bahwa Melayu terbuka, dan dia tidak menganggap dirinya puak terbaik lantas membenci puak yang lain. Artinya Melayu tidak mengenal SARA dari dulu. Jadi kalau kondisi yang sekarang, Batam sudah melalui berbagai macam proses, gitu. Betul. Apakah penggunaan budaya dalam pengambilan kebijakan itu atau dalam pembangunan itu sudah di dalam relnya atau belum sebenarnya? Ya, kita bicara tentang apa yang sudah dilakukan.
relatif. Karena itu saya bicara pula sedikit tahu bahwa ada dalam pemerintah tuh RPJM, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka pendek, dan di dalam Batam sudah ada. Namun mungkin keberpihakan dalam bentuk prioritas penganggaran, Prioritasnya ya. prioritas penganggaran belum. Oke, ya, Dan ya. saya sebagai budayawan termasuk orang yang belum puas. Ya. Artinya entry point-nya di situ ya. Ya, Menempatkan pembangunan budaya dalam skala prioritasnya. ya prioritas. Baik.